Pengertian sistem pembayaran. Apa yang dimaksud dengan sistem pembayaran? Sistem pembayaran adalah sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang dipakai untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Pembayaran tunai. Pembayaran tunai itu apa sih? Pembayaran tunai adalah pembayaran yang dilakukan secara langsung menggunakan uang fisik, yaitu uang kertas atau uang logam. Saat membeli barang atau jasa, pembeli menyerahkan uang kepada penjual saat itu juga. Contoh pembayaran tunai. Pembayaran non-tunai. Setelah membahas pembayaran tunai, sekarang kita membahas pembayaran non-tunai. Pembayaran non-tunai adalah pembayaran yang tidak menggunakan uang fisik, tetapi menggunakan alat pembayaran lain seperti kartu, aplikasi, atau transfer. Contoh pembayaran non-tunai. Di sini bisa membayar menggunakan QRIS. QRIS yang ada di sini akan di-scan untuk melakukan pembayaran. Dan pembayaran akan berhasil. Pengertian uang. Setiap hari kita selalu memakai uang, tapi sebenarnya apa pengertian uang? Uang adalah alat tukar yang digunakan secara umum untuk membeli barang atau jasa serta untuk melunasi hutang. Fungsi uang. Kita sering pakai uang setiap hari. Tapi sebenarnya fungsi uang apa? Fungsi uang dibedakan menjadi dua, yaitu fungsi asli dan fungsi turunan. Fungsi asli yang pertama sebagai alat tukar dan yang kedua sebagai alat satuan hitung atau pengukur nilai. Fungsi turunan yang pertama sebagai standar pembayaran yang ditunda. Yang kedua sebagai alat penyimpan kekayaan. Dan yang ketiga sebagai alat pengalih nilai atau kekayaan. Jenis-jenis uang. Uang tidak hanya satu jenis. Lalu, apa saja jenis uang yang ada? Berdasarkan yang mengeluarkan, uang dibagi menjadi dua, yaitu uang giral dan uang kartal. Uang giral adalah alat pembayaran yang dikeluarkan oleh bank, sedangkan uang kartal adalah uang yang beredar di masyarakat. Berdasarkan bahan uangnya, itu ada uang kertas dan uang logam. Berdasarkan negara yang mengeluarkan, ada uang dalam negeri dan uang luar negeri. Berdasarkan nilai uang, uang ada yang bernilai penuh dan yang tidak bernilai penuh. Uang yang bernilai penuh ialah uang yang bahannya memiliki nilai yang sama dengan nominal yang ada di uang. Sedangkan uang yang tidak bernilai penuh adalah uang yang bahannya lebih kecil dari nominal yang tertera. Syarat-syarat uang. Uang harus memenuhi beberapa syarat agar dapat berfungsi dengan baik. Yang pertama, mudah dibawa. Yang kedua, nilainya stabil. Yang ketiga, tidak mudah dipalsukan. Yang keempat, diterima secara umum. Dan yang kelima adalah tahan lama. Unsur pengaman rupiah. Agar uang sulit dipalsukan, perlu ada unsur pengaman uang. Yang pertama, unsur pengaman terbuka. Unsur pengaman terbuka yaitu unsur pengaman yang terbuka dan dapat dilihat oleh semua masyarakat. Hal ini dapat dilakukan menggunakan mata telanjang dan perabaan tangan. Yang kedua, unsur pengaman tidak terbuka. Unsur pengaman tidak terbuka dapat dilakukan dengan mesin yang memiliki sensor dengan kepastian dan kecepatan yang tinggi. Pengertian alat pembayaran non-tunai. Apa yang dimaksud dengan alat pembayaran non-tunai? Alat pembayaran non-tunai merupakan metode pembayaran atas barang dan jasa tanpa memerlukan pertukaran uang tunai. Arus proses transaksi. Transaksi pembayaran non-tunai
memiliki dua arus proses. Yang pertama adalah aliran instrumen fisik, perpindahan alat pembayarannya. Contohnya adalah cek. Yang kedua adalah aliran dana, yaitu perpindahan uang antar rekening. Berdasarkan aliran pembayarannya, alat pembayaran dibagi menjadi dua, yaitu kredit transfer dan debit transfer. Kredit transfer adalah di mana pengirim memerintahkan bank untuk mengirimkan uang. Sedangkan debit transfer adalah ketika penerima menarik uang dari pengirim dengan izin lalu diproses melalui bank dan clearing. Jenis media pembayaran non-tunai. Dalam pembayaran non-tunai ada 3 jenis media yang digunakan. Yang pertama yaitu berbasis kertas. Contohnya seperti cek dan nota debit atau kredit. Yang kedua berbasis elektronik seperti SMS banking, transfer. Yang ketiga berbasis kartu seperti kartu ATM, debit, kredit, dan e-money.